Hai guys, balik lagi Cari Pemaksa dan selamat datang di Hoya Podcast Season 2 di mana kita akan membahas suatu tema di bawah waktu 15 menit bersama dua bintang tamu kita. Kali ini kita ada Kak Gilbert dan juga Leon. Halo, halo. Ya, terima kasih datang. Halo. Dan kali ini kita akan bahas Iya. tentang gimana sih rasanya jadi kayak globally top 10 gitu. Jadi karena mereka for context mereka tuh juga kayak itu udah top 10 banget lah. Kayak buat Kak Gilbert kalau salah udah kayak sub 9 atau sub 8 mungkin ya. Dan Leon juga sekitar sub 8 juga gitu. Jadi mereka tuh kayak udah top 10 lah gitu. Udah sering banget top 10 gitu. Kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Gimana sih rasanya jadi global apa orang jadi orang yang kayak globally top 10 gitu loh. Kita mulai dari Leon. Saya sih kayak enak lah karena lebih cepat dari kayak banyak yang baru mulai. I Jadi see. tapi karena sih juga jarang main juga sih. Jadi kalau kayak udah lama gak main tapi masih tetap subtain itu kayak bagus tuh rasanya. I see, I see. Kalau buat Kak Gilbert, gimana rasanya gue beli Subten gitu? Rasanya kayak luar biasa gitu lah. Kayak berhasil nyelesain tantangan yang kayak mustahil gitu. Oh iya sih. Terus ditantang sama kawan sendiri buat bisa gak selesai di apa desain 10 detik. Saya bilang nggak bisa lah, ngegas gitu kan. Waktu itu sama sisa 1 menitan gitu. Oh, I see. Jadi sekarang udah kayak bisa. Sekarang sudah bisa kan. I see, I see. Gila, gila. Oke. Wow. Next, kita ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira udah berapa lama sih main Rubik? Kayak misalnya kayak kalian kan udah Subten sekarang kan. Kira-kira udah berapa lama kalian main Rubik sehingga kalian udah Subten? Jadi kayak misalnya gini. Let's say hari ini kalian Subten. Itu tuh berarti berapa berapa lama kalian main Rubik gitu loh. Jadi kayak oke, secara singkat gini, berapa lama kalian main Rubik untuk akhirnya jadi Subten gitu. Kita mungkin mulai dari Kak Gilbert. Eh, kalau untuk sentuh sub 10 single itu mungkin butuh sekitar 2 tahun gitu kalau saya. Oke. Kalau itu masih rata-rata 14 15 gitu. Kalau kalau rata-rata mungkin 3 sampai 4 tahun. Oh, I see, I see. For Leon, how much years does it take for you? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Eh, Kayaknya cuma kalau gue sih cuma satu karena pertama kali dapet subtain di comp itu Jakarta Open 2019 sih I kayaknya. see. Kalau buat average-nya? Jadi sebenarnya sih Ya. average-nya sih belum dapet di comp tapi kalau di rumah ya sama aja lah setahun mungkin. Wow, gila. Setahun. Pasta banget ya, jago banget ya. I see, I Soalnya see. sih dulu main setiap hari. Oh, oke, I see. I guess mungkin juga karena apa? Ya like Leon kan juga masih muda, jadi kayak masih banyak free time gitu ya. I guess. Eh, ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Satu tips yang kalian akan kasih ke orang yang minta kayak tips untuk subten gitu. Kita mulai dari Leon. Yang hmm, sebenarnya sih banyak orang yang pikir paling penting untuk subtain itu apa turningnya cepet tuh GPS-nya. Nah, Tapi sebenarnya enggak sih. Kalau subtain turning slow juga bisa. Yang paling penting sih untuk subtain yaitu look ahead sama efficiency itu aja sih. I see. Lagi kalau udah bagus sih itu udah pasti kayak udah mau subtain. Oke, oke. Kalau buat Kak Gilbert sendiri, apa satu tips yang akan dikasih untuk orang yang minta cara jadi subten gitu? Kalau tips paling itu inspeksinya tuh harus cross sampai FTL 1. Ya, Close plus one ya. Karena kalau Ya. misalnya ya ya karena kalau kalau udah cross plus 1 jadi kayak cuma lihat 3 FTL aja. Ah, Kayak kepotong gitu. I see, Kalau I see. cross aja kan cuma berarti cuma butuh 4 FTL. I see, true, true, true. I see. Jadi itu ya teman-teman ya kalau yang nonton lagi waduh, aku nggak bisa subten, nggak bisa subten. Nah itulah dua tips yang diberi oleh dua bintang tamu kita. Gitu. Oke. Next question. Gimana menurut kalian seberapa penting sih punya cube bagus untuk subten? Gitu loh. Kita mulai dari kalau Gilbert berarti. Oh,
pentingnya cube bagus ya. Ya, kalau misal mau dapat waktu cepat berarti harus punya cube yang bagus gitu. Iya, Karena kita kita ngindarin apa tuh lockup lockup gitu ya. gitu nah. Oke. Nah ya kita ngindarin. Karena kayak buang-buang waktu gitu kan nyangkut-nyangkut. Iya bener sih. Mungkin kayak secara persentase menurut Kak Gilbert seberapa penting untuk subten? Kayak bisa kayak mungkin 50% pentingnya sampai apa sekitar 50% atau mungkin 70% atau gimana? 80% lah. Karena kalau misalnya pakai cube jelek itu Iya. nyangkut-nyangkut I gitu. see, Bisa I beda see. jauh, beda 3 detik, 2 detik. I see. Oke. Kalau misalnya pendapat Leon gimana? Seberapa penting? Sebenarnya sih cube yang mahal cuma penting kecuali kalau mau jadi world class itu, kayak mau jadi sub 7, sub 6 itu. Kalau mau ya cepat aja sih, kayak sub 10 nggak terlalu penting sih. Yang cukup murah aja sih juga bisa, kayak RS3M 2020 tuh cuma 60.000 tapi bagus banget. So kayak kalau dalam persentase menurut lu seberapa penting berarti? Ya 80 juga sih. Oke. I see. Well, next kayak kalian kan pasti kan udah sub 10 kan. Jadi mungkin kayak apa yang mungkin berubah dari dulu, mungkin yang dulu masih belum sub 10 atau mungkin sekarang udah sub 10 gitu. Mungkin secara pas lagi pandemi gini atau gimana gitu. Silakan mungkin dari Leon mungkin. Silakan. Pertanyaannya. Jadi kayak apa? Perbedaan yang lu rasakan setelah lu jadi cuber yang udah sub 10 gitu loh. Oh, kalau itu sih ya bantuin di big cubes, karena kan awalnya dulu juga praktis itu. I see. Karena itu 3x3 stitch juga salah satu stitch yang penting. Yes. Ya. Gila sih. Iya sih. Sub 10 pasti bantu banget sih. I see. Kalau misalnya Kak Gilbert gimana kira-kira? Tadi maksudnya gimana tadi? Jadi kayak setelah Kak Gilbert jadi sub 10, apakah ada hal yang mungkin berubah dibanding dulu mungkin yang masih belum sub 10 gitu? Apa mungkin ada mungkin kayak apa? Semacam kayak kesempatan yang jadi terbuka karena Kak Gilbert jadi sub 10 atau mungkin bantu di event lain dan segala macam gitu. Wow. Itu kayak apa ya? Mudah ngajarin orang gitu. Iya. Misalnya, Iya sih. karena kalau misalnya orang minta bantuan kan jadi kayak lebih cepat ngajarinnya gitu. Karena banyak tahun. I see. Iya sih bener sih. True. I guess itu sih. Ya jadi maksudnya juga I guess satu hal yang menurut gue juga bantu itu pasti kalau misalnya kalian sub 10. Gue sih ngeliat dari mereka berdua aja ya. Mereka tuh juga mungkin bisa menang beberapa lomba, dan juga waktu itu kan ada ini ya PSKG ya. Waktu itu Kak Gilbert juga ada ini kan ya, ikut PSKG waktu itu ya. Ya ada. Yang iya. Premier ada juga. menang nggak sih waktu itu ya? Aku lupa. Ada nggak ya? Ada. 3x3 bukan atau bukan? Beda ya? Bukan. Oh, di apa tuh? 4x4? 3x3 nggak menang. Atau 5x5 ada. Oh, iya. I see. Lupa lah. Tapi 5x5 ada ya berarti ya? Ya, ada. Iya, Big Cubes kan pasti bantu juga ya teman-teman ya. Jadi kayak orang juga ngomong kayak kalau misalnya lu jago di 3x3 biasanya itu kayak kunci for basically like probably like Big Cubes dan mungkin sekitarnya gitu loh, yang berhubungan mungkin juga OH dan lain-lain. Tapi kalau BLD nggak ada hubungannya teman-teman ya, itu just for clarifying up. Beda metode, jadi nggak bakal ada hubungannya gitu. Dan maksudnya gue juga lihat dari mungkin mereka bisa masuk Royal League juga, abis itu ada hadiahnya waktu itu kan. Terus Kak Gilbert tuh hampir dapat hadiah ya dalam hampir sih iya. Tapi waktu itu sayangnya banget yang gue juga mungkin akan ngomong di podcast berikutnya atau mungkin sebelumnya. Waktu itu gue ada ngomong kalau waktu itu Kak Gilbert ada ini ya cube-nya kayak rusak gitu ya, kayak last minute banget sebelum lawan Darren. Aduh. Patah. Sayang banget itu. Dan maksudnya buat kayak Leon waktu itu juga PSKK juga menangnya lumayan banyak, kayak dia kayak juara 2 secara umum gitu loh. Jadi kayak ya maybe menjelaskan. Juara 2 karena Nakoda. Juara 2, lu juara berapa ya? 3 atau 2? Oh, lu juara 2? 2 sama ada yang 1. Oh, oke. Yang lain udah 1. I see. Buat 3x3 lu juara 2 juga atau gimana? Iya. I see. Iya.
Wow, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi I guess cara subten dan manfaatnya subten itu juga cukup banyak teman-teman. Jadi mungkin kalau kayak ngerasa kayak, aduh gue cuman fokus buat 3x3 doang, subten, wah berarti 3x3. Nanti gue kalau event lain mungkin harus, misalnya kalau event PK4 5x5, wah berarti gue harus ulang lagi dong. Well, enggak juga, karena ada bantunya juga dari 3x3 untuk big cubes juga. Well, I guess gitu aja. Thank you untuk Kak Gilbert sama Leon untuk datang ke podcast ini. Ya, Dan juga thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like dan subscribe channel mereka ya. Gue taruh linknya di description. Oke, thank you semua. Bye-bye.